Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Akila Putradi dengan NIM 19125211028 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Prodi Hubungan Internasional di Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi geopolitik. Tapi sebelumnya kita ngebahas tentang apa sih geopolitik. Jadi, geopolitik adalah implementasi kebijakan posisi tawar-menawar dalam hubungan internasional yang dikaitkan dengan posisi geografis suatu negara atau suatu wilayah. Geopolitik diwujudkan dalam kebijakan maupun penerapan dalam bidang ekonomi, politik, hubungan luar negeri, kekuatan militer, dan lain-lain. Jadi secara etimologi, geopolitik adalah perpaduan antara geo, yaitu geografi atau sesuatu yang statis, dengan politik, yaitu sesuatu yang dinamis. Dengan demikian, memahami geopolitik tidak terlepas dari dinamika dan perspektif maupun interrelasi dan interaksi antar aktor-aktor di dalamnya. Oke, kita masuk ke pembahasan intinya nih, evolusi geopolitik. Dalam evolusi historis, akademis, serta pertarungan isu-isu strategis pada setiap tahapan, bottom line geopolitik adalah pertarungan hegemoni untuk penguasaan sumber daya global dengan berbagai strategi tertentu. Jadi di geopolitik tahap pertama ditandai dengan kebangkitan paham nasionalisme negara bangsa di Eropa. Tokoh-tokoh pemikir pada era ini antara lain adalah Ratzel dan Kielen yang menganalogikan negara sebagai organisme yang memerlukan perluasan ruang hidup. Paham yang tadi dikembangkan oleh Ratzel dan Kielen berkembang pada zaman Perang Napoleon hingga Perang Dunia Pertama. Beberapa aliran yang ada adalah konsepsi Heartland dan Rimland. Hal tersebut diimplementasikan dengan penguasaan jantung darat dan penguasaan laut. Oke, jadi kita masuk ke geopolitik tahap 2. Geopolitik tahap 2 ditandai dengan pergesekan kepentingan antara industri maju untuk memasarkan produknya. Negara yang semakin kuat dan besar memerlukan ruang dan wilayah pengaruh yang lebih luas. Kita bisa ambil contoh dari Jerman pada pemikiran Haushofer yang mengimplementasikan dengan perluasan hegemoni di jantung Eropa hingga ke Afrika Utara, mengarahkan penguasaan geografis dengan konsep penguasaan maritim. Jadi penguasaan maritim memungkinkan penetrasi hingga ke Rimland. Adapun konsep penguasaan dirgantara yang dikembangkan oleh de Seversky, kendali atas ruang udara, dipercaya merupakan kekuatan mobilitas yang meningkatkan keunggulan militer suatu negara, yang didukung oleh Henry Kissinger. Dipusatkan pada politik pembendungan, yaitu containment policy terhadap Uni Soviet dan negara-negara sekutu timurnya terhadap Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang ditandai dengan Perang Dingin. Selanjutnya ada Slater dan Taylor. Dengan pendekatan pragmatis universaltik menawarkan pandangan yang berbeda. Menurut mereka, yang terjadi adalah imperialisme gaya baru, di mana negara-negara industri maju mendominasi, mendiktekan gerak ekonomi dan politik negara-negara berkembang. Kita masuk ke geopolitik tahap 3 atau tahap akhir, yang merupakan pertarungan sumber daya. Negara pemilik sumber daya alam yang tidak disertai dengan kapasitas untuk mengelola rantai pasok dan rantai produksi akan dapat terjerumus kepada kerawanan sistemik. Sumber daya minyak, gas, batu bara, maupun mineral merupakan fokusnya. Gelar militer tidak lagi berdasarkan pertarungan ideologi, tetapi telah bertransformasi ke proyeksi pengamanan rantai pasok. Menganalisis keterkaitan antara sumber daya, rantai pasok, dan infrastruktur, konflik teritorial bergeser menjadi konflik konektivitas. Wujudnya saat ini kita dapat ambil contoh dari persaingan antara poros Republik Rakyat Cina dengan poros Amerika Serikat di Pelagan Pasifik. Republik Rakyat Cina dengan Belt and Road Initiative atau BRI mencoba memainkan peran global dengan strategi konektivitas infrastruktur di Asia Pasifik hingga Afrika. Itu melalui jalur laut, serta melalui Asia Tengah menuju Eropa itu pada trek darat. Kerjasama investasi logistik, pembiayaan yang terkoneksi dengan kebijakan di semua negara mitra dan organisasi internasional dapat dipandang sebagai penguatan atau pengikatan pengaruh geopolitik. Segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.